Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa dengan NIM 23002170 dari mata kuliah Manajemen Satuan Pendidikan sesi 119. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil telah saya terhadap sebuah buku yang membahas tentang manajemen pendidikan, sekaligus menyampaikan pemikiran dan analisis saya terhadap isi buku tersebut. Sebelum masuk ke pembahasan isi, saya sampaikan terlebih dahulu identitas buku ini secara lengkap. Yang pertama yaitu ada judulnya, yaitu Manajemen Pendidikan Tinjau Teori dan Praktis. Buku ini ditulis oleh Shirley bersama 14 kontributor lainnya dari berbagai perguruan. Diterbitkan pada bulan September tahun 2020. Buku ini termasuk cetakan pertama oleh penerbit Widina Bakti Persada Bandung dengan nomor ISBN 9786236608449. Buku ini merupakan buku ajar kolaboratif di mana setiap bab ditulis oleh penulis yang berbeda sehingga pembaca bisa mendapatkan variasi sudut pandang dalam satu buku. Selanjutnya itu terdapat pokok bahasan atau isi utama buku. Secara keseluruhan, buku ini terdiri dari 14 bab yang membahas seluruh bidang garapan manajemen pendidikan. Namun dalam presentasi ini saya akan berfokus pada 4 bab dasar, yaitu yang pertama itu konsep dasar manajemen pendidikan, yang membahas definisi, fungsi, tujuan, dan ruang lingkupnya. Yang kedua yaitu landasan manajemen pendidikan yang membahas falsafah dan prinsip pelaksanaannya. Yang ketiga yaitu organisasi lembaga pendidikan yang membahas jenis dan struktur organisasi sekolah. Dan yang keempat yaitu manajemen kurikulum yang membahas siklus dan pengembangan kurikulum. Selain bab ini, buku juga membahas bab 5 sampai bab 14 seperti manajemen peserta didik, tenaga kependidikan, sarana prasarana, keuangan, humas, dan kepemimpinan, sampai penjaminan mutu pendidikan. Namun saya eh, hanya memfokuskan pembahasan pada 4 bab dasar tadi. Selanjutnya yaitu definisi dan fungsi manajemen pendidikan. Menurut buku ini, manajemen pendidikan adalah kegiatan pengembangan pendidikan secara sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan. Melalui pelaksanaan fungsi manajemen, kepala sekolah di sini berperan sebagai manajer di satuan pendidikan yang bertanggung jawab menggerakkan seluruh sumber daya sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada kutipan menarik dari buku ini yang menyatakan bahwa baik buruknya suatu pendidikan ditentukan oleh manajemen pendidikan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Artinya kualitas sekolah sangat bergantung pada bagaimana kepala sekolah menjalankan fungsi manajemennya. Fungsi manajemen pendidikan sendiri ada 6 yang disingkat yaitu DCC, yaitu planning atau perencanaan program kerja, organizing atau penetapan struktur dan pembagian tugas, staffing yaitu menempatkan sumber daya manusia sesuai kompetensinya. Selanjutnya itu directing, yaitu memberi instruksi arahan. Dan yang terakhir itu coordinating, yaitu menyeimbangkan tugas antara elemen sekolah. Selanjutnya itu controlling, yaitu mengevaluasi seluruh kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya itu terkait tujuan dan ruang lingkup manajemen pendidikan. Tujuan utamanya antara lain untuk mewujudkan proses dan suasana belajar yang menyenangkan, mengoptimalkan peran tenaga pendidik sebagai manajer mencapai tujuan pendidik nasional secara efektif dan efisien, serta membangun karakter moral peserta didik. Semua ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sementara itu, ruang lingkup manajemen pendidikan mencakup 8 unsur sumber daya yang bisa disingkat 8M, yaitu man atau manusia, money atau uang, material atau bahan, machine atau mesin dan teknologi, method yaitu metode kerja, market atau kepercayaan masyarakat,
information atau informasi, dan time atau waktu. Kedelapan unsur ini terlibat dalam setiap fungsi manajemen, mulai dari perencanaan sampai pengawasan. Selanjutnya itu falsafah dan prinsip manajemen pendidikan. Buku ini menjelaskan bahwa falsafah manajemen pendidikan dapat dilihat dari tingkat hakikat, dari 3 hakikat. Pertama yaitu hakikat tujuan, yaitu pendidikan yang efektif dan efisien yang bisa diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Yang kedua yaitu hakikat manusia, bahwa setiap individu memiliki potensi diri untuk berkembang. Dan yang ketiga itu hakikat kerja, bahwa kinerja yang tinggi didorong oleh kepuasan kinerja, motivasi, penghargaan, dan komunikasi yang baik. Selain falsafah, ada juga 4 prinsip pelaksanaan manajemen pendidikan, yaitu pembagian kerja yang jelas agar tidak ada kecemburuan beban tugas, disiplin yang dijalankan secara sukarela, kesatuan komando di mana semua perintah berasal dari satu pimpinan yaitu kepala sekolah, dan inisiatif yaitu kemampuan bertindak tanpa harus menunggu instruksi. Selanjutnya itu organisasi lembaga pendidikan. Terdapat organisasi formal dan informal. Organisasi formal dicirikan oleh struktur organisasi yang jelas yang menetapkan kewajiban, tanggung jawab, dan hubungan antara jabatan. Di dalamnya ada kedudukan yang jelas, hierarki kekuasaan yang berjenjang dan stabil, serta garis komando dan jalur komunikasi resmi. Contohnya adalah satuan pendidikan formal seperti SD, SMP, dan SMA. Sedangkan organisasi informal adalah hubungan tidak resmi yang tumbuh secara alami di antara individu-individu dalam organisasi formal tadi. Di sini berkembang norma, perilaku, dan kepemimpinan informal, serta muncul rasa empati dan komitmen antar warga sekolah, contohnya seperti kelompok guru senior atau komunitas guru mata pelajaran sejenis. Selanjutnya itu manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum khususnya mengenai siklus kurikulum yang terdiri dari 4 tahap berkelanjutan. Tahap pertama adalah perencanaan, yaitu menjabarkan kriteria pencapaian tujuan yang sejalan dengan visi dan misi sekolah. Tahap kedua yaitu pengorganisasian, yaitu mendistribusikan tugas ke kelompok guru sesuai bidang masing-masing. Tahap ketiga yaitu aktualisasi, yaitu saat guru menetapkan materi, metode, dan evaluasi pembelajaran di kelas. Dan tahap terakhir adalah pengawasan, yaitu menjaga agar kurikulum yang dijalankan tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menariknya yaitu peninjauan kurikulum ini biasanya dilakukan secara berkala setiap 3-5 tahun sekali, sementara penyesuaian pelaksanaannya bisa dilakukan setiap semester. Selanjutnya itu pemikiran dan analisis mahasiswa, kekuatan buku, dan refleksi. Menurut pendapat saya, kekuatan buku ini terletak pada 3 hal. Pertama yaitu buku ini karya perspektif, karena setiap bab ditulis oleh penulis yang berbeda dan memuat pandangan diri banyak ahli, sehingga saya bisa melihat manajemen pendidikan dari berbagai sudut pandang, bukan hanya dari satu teori saja. Yang kedua yaitu pembahasannya sangat konstekstual dengan Indonesia karena selalu merujuk pada undang-undang dan peraturan materi yang berlaku di sekolah. Yang ketiga yaitu alur sistematis, bergerak dari konsep dasar ke landasan, ke organisasi, sampai ke kurikulum, sehingga memudahkan saya membangun pemahaman secara bertahap. Namun, saya juga melihat ada beberapa hal yang bisa menjadi catatan kritis, misalnya sebagian besar rujukan dalam buku ini berasal dari tahun 2009 sampai 2016, sehingga belum banyak membahas manajemen pendidikan berbasis digital atau kecerdasan buatan yang kini berkembang pesat.
Selain itu, pembahasan buku ini lebih fokus pada jenjang sekolah formal seperti SD sampai SMA, sedangkan manajemen pendidikan non formal atau PAUD masih dibahas secara terbatas. Saya juga berpendapat bahwa prinsip kesatuan komando yang disampaikan buku ini terlalu diselaraskan dengan gaya kepemimpinan yang lebih kolaboratif, yang sekarang banyak diterapkan di sekolah-sekolah modern. Terakhir, saya melihat buku ini sangat relevan bagi saya sebagai calon pendidik karena fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan itu bisa langsung saya praktikkan baik saat mengelola kelas maupun saat terlibat dalam organisasi kemahasiswaan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Sebagai penutup, saya menyimpulkan pembahasan ini menjadi 4 poin. Pertama yaitu manajemen pendidikan adalah proses sistematis yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, penetapan staf, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kepemimpinan kepala sekolah. Yang kedua yaitu landasan falsafahnya menjadikan manajemen pendidikan bukan hanya sebagai ilmu administratif, tetapi juga sebagai seni dalam menggerakkan manusia. Yang ketiga yaitu organisasi lembaga pendidikan yang tersistem, baik formal maupun informal, menjadi persyarat penting agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Yang keempat yaitu manajemen kurikulum yang berjalan secara siklus atau berkelanjutan, memastikan pendidikan tetap relevan dengan kebutuhan zaman dan masyarakat yang dilayani. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai telah buku manajemen pendidikan, tinjauan teori dan praktis, karya Shirley dan kawan-kawan. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran jelas mengenai konsep landasan, organisasi, dan kurikulum yang dalam manajemen satuan pendidikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.